Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang di channel Rizky Kur, tempatnya para calon pegawai negeri sipil yang siap menaklukkan tantangan. Apakah kalian siap menghadapi tes intelijensi umum atau TU dan meraih impian menjadi bagian dari PNS? Hari ini kita akan membahas strategi jitu untuk menghadapi soal TIU yang sering bikin pusing dan bagaimana agar kalian bisa lebih fokus dan percaya diri. Jadi jangan lupa siapkan pensil dan kertas untuk catat tips-tips cerdasnya di video kali ini. Dan jangan sampai ketinggalan. Ini adalah beberapa contoh soal yang akan kita bahas di video kali ini. Ada penjumlahan, ada perbandingan. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Diketahui bahwa X tambah Y sama dengan 300 dan X per Y sama dengan 3. Maka nilai dari Y min X adalah berapa? Yang ditanyakan adalah Y min X. Maka kita gunakan yang diketahui terlebih dahulu, yakni X per Y. X per Y itu sama dengan 3. Kalau dijadikan pecahan berapa? 3 per 1. Jadi nilai X itu 3, nilai Y 1. Kita punya nilai X dan Y. Sehingga yang ditanyakan adalah Y min X itu berapa. Maka kita cari selisihnya saja. Yang pertama Y min X dan X plus Y itu sama dengan 300. Kita punya nilai X dan Y dan X min Y. Kita masukkan terlebih dahulu Y adalah 1 dikurangi 3. Dan X plus Y adalah 3 plus 1. Ini adalah dikali, ini bukan sama dengan, dikali 300. Jadi sama aja min 2 per 4 dikali 300. 300 bagi 4 adalah 75. Maka min 2 kali 75 adalah min 150. Oke, cepat bukan? Jadi kita tidak usah mencari berapa nilai X terlebih dahulu atau mencari nilai Y terlebih dahulu baru kita masukkan. Tidak, kita langsung saja gunakan cara singkatnya saja. Kalau mungkin udah terbiasa mengerjakan soal, kita bisa langsung menebak langsung tanpa mengikuti langkah-langkah yang perlu kita tulis. Soal berikutnya sama tapi beda angka, hanya untuk melatih. Diketahui bahwa X tambah Y 400, X per Y 4, maka nilai dari Y min X adalah berapa? Oke, silahkan dicoba terlebih dahulu. Berapakah hasilnya? Silahkan pause dulu videonya dan kalian kerjakan. Jika sudah, mari kita bahas. X tambah Y 400, X per Y 4, maka X per Y adalah 4, itu sama saja dengan 4 per 1. Maka nilai X adalah 4, nilai Y adalah 1. Dan nilai Y min X, kita masukkan Y min X. Kita cari selisihnya. X plus Y sama kali 400. Kenapa dikali 400? Karena kita mencari selisihnya, dan untuk nilainya X plus Y adalah 400. Maka Y min X sendiri kita punya nilai Y adalah 1 kurangi 4, dan X plus Y adalah 4 plus 1 dikali 400 sama aja min 3 per 5 kali 400. 5 40 5 80. Oke. Min 3 kali 80 min 240. Oke. Jawabannya adalah E. Oke. Apakah benar jawabannya teman-teman di sini? Semoga kalian paham dalam mengerjakan soal TIU dalam bentuk seperti ini. Karena lumayan, ketika satu nomor betul mungkin bisa menaikkan nilai keseluruhan. Nah, 1 poin dalam
SKD bisa untuk mengalahkan pesaing kita. Oke, lanjut saja. Perbandingan buku, jumlah buku Sarah, Tia, Rina 3 banding 4 banding 5. Jika jumlah seluruh buku mereka adalah 72 buku, maka selisih jumlah buku Sarah dan Rina adalah, ketika kita lihat jumlah bukunya adalah 72 dan jumlah perbandingannya adalah 3, 4, 5, maka kita jumlahkan adalah buku, totalnya adalah 12. 12 itu adalah punyanya Sarah, Tia, dan Rina. Ketika dijumlahkan berjumlah 12 X. Anggap aja ini variabel X, X, dan X. Maka 12 sama dengan 72 buku. Yang ditanya selisih jumlah buku Sarah dan Rina. Sarah itu 3, Rina 5. Yang di sini tidak ada lambang minusnya karena jumlah. Jadi kita lihat adalah selisihnya antara Rina dengan Sarah. Kita punya Rina 5, Rina, Sarah 3. Selisihnya adalah 2. Jadi selisih adalah 2 dikali 12 adalah totalnya, dikali 72. Maka 12 bagi 72 temunya adalah 6. 6 kali 2 ketemu adalah 12 buku. Oke. Mudah? Semoga kalian paham dengan contoh soal ini, dan kita lanjutkan ke soal berikutnya. Rata-rata nilai ujian kimia pada suatu kelas 30 siswa adalah 70. Apabila 2 siswa yang belum ikut ujian dimasukkan dalam perhitungan rata-rata, maka rata-rata nilai kelas tersebut menjadi 69. Berapa rata-rata nilai kedua siswa tersebut? Oke, kita kerjakan terlebih dahulu. 30 siswa, kita pakai cara panjang terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita ada 2 cara, ini cara cepat dan cara yang agak panjang. Ketika lupa cara cepatnya, kita bahas dulu cara panjangnya. 30 siswa dikali 70 siswa, 70. Maka totalnya adalah 2100 dari 30 siswa. Kemudian siswa yang belum mengikuti ujian, rata-ratanya berarti siswanya bertambah, yakni 32 dikali 69. Ketemunya adalah 2208. Dan 2208 kita cari selisihnya. Selisih dari 2 siswa itu yang mempengaruhi nilai. Maka 2208 dikurangi 2100 bersamaan 1 bersamaan 2, kemudian dicari selisih. Ketika sudah ditambah selisih ditambah 2 siswa, maka didapatkan nilainya adalah 108. 108 ini adalah nilai dari 2 siswa tadi, maka ketemunya adalah 54. Jawabannya adalah A. Tapi ketika kalian bingung menggunakan cara ringkasnya, kita lihat saja 30 dari nilai 70 sampai 69 selisihnya adalah 1. Selisih 70 kurangi 69 adalah 1. 1 itu kemudian dikalikan dengan 6 dikalikan 1 dikalikan dengan jumlah siswa sebelum siswa itu ditambah, jadi dikali 30, maka didapatkan 30. Dan 30 itu kemudian dibagi dengan berapa anak yang mengikuti ujian tadi, didapatkan 2, ketemu adalah 15. 15 dikurangi nilai sesudah di rata-rata, tadi 69 dikurangi 15 adalah 54. Jadi ketemunya, monggo mau gunakan cara pertama atau cara kedua, mana yang lebih familiar.
Kalau yang pertama kita jumlahkan terlebih dahulu volumenya lah kasarannya. 30 siswa dengan 70 volumenya adalah 2100. Kemudian 32 siswa dengan nilai 69 nilainya adalah 2208. Kemudian dicari selisihnya. Selisihnya itu kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan nilai dari 2 siswa tersebut. Atau yang cara kedua, kita ambil selisih dari nilai yang sudah dirata-rata tadi, kemudian dikali dengan jumlah siswa sebelum ditambahkan siswa tersebut, kemudian didapatkan nilai selisih antara sebelum siswa itu muncul ikut ujian udah 70 dan mendapat setelah ujian 69, maka yang dikurangi adalah 69 karena 2 siswa tadi masuk di angka 69 tadi. Kalau di sini dia belum muncul, 2 siswa tersebut belum ikut ujian. Jadi ketika dia sudah mengikuti ujian nilainya 69 dikurangi 15 ketemu 54. Oke. Menggunakan cara pertama kedua sama-sama hasilnya adalah 54. Kemudian penjumlahan, kita melihat penjumlahan itu angkanya terlalu banyak. Bisa kita cara ketika kita tidak punya triknya kita jumlahin, tapi satu persatu, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi kalau kita punya cara cepatnya, kita lihat aja antara ruas kiri dan ruas kanan atau kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kita lihat saja mana yang angkanya sama. 2013 nggak ada, 2015 ada, ini 2015 minus yang di sini 2015 plus, berarti jumlahnya sama, lambangnya beda, bisa dicoret. 2018 plus, yang ini 2018 minus, berarti bisa dihilangkan, tanda 2. Kemudian minus 2019 tambah 2019, oke, bisa dihilangkan. Jadi tinggal ketemu 2013 dikurangi 2010 adalah 3. Jadi kita bisa menghemat waktu ketika kita bisa memecahkan masalah tersebut dengan efisien. Gimana kita bisa menemukan cara efisien? Kita sering berlatih soal dan dapat menghemat waktu. Soal berikutnya. Andi dapat mengecat dinding dalam waktu 10 hari, sedangkan Budi dapat mengecat dinding dalam 15 hari. Berapa hari yang diperlukan jika mereka bekerja sama? Otomatis mereka kurang dari 10 hari karena dikerjakan berdua. Tapi kadang orang bingung 10 hari sama 15 hari diapakan. Kita ilustrasikan ketika si Andi itu mengerjakan selama 10 hari, maka bagian Adi adalah 1/10 dan per hari. Dan ketika Budi mengecat dinding dalam waktu 15 hari, ini punya Andi, punya Budi. Budi untuk mengerjakan itu butuh waktu 15 hari. Jadi selama 15 hari untuk menjadi 1, dia hanya mengerjakan 1/15 bagian per hari. Jadi ketika dia mengerjakan pekerjaan tersebut selama berapa hari, ketika dia bekerja sama, tinggal 1/10 ditambah punyanya Budi 1/15, ketemu jumlah hari. Maka ketika disertakan adalah di bawahnya disamakan penyebut 10 dan 15 bisa sama ketika dijadikan 30. Maka yang 10 dikali 3. Ini besar dulu aja. 1/10 yang di sini kali 3, ini kali 3 ditambah kalau 1/15 biar jadi 30 adalah kali 2, di sini kali 2. Maka 3/10 ditambah 2/30. Ini 30. Maka ketemu adalah 5/30. 5/30 tinggal kita cari jumlah harinya karena atau di sederhana adalah 1/6. Jadi ketika Andi dan Budi mengerjakan bersama-sama dalam 1 hari, dia bisa mengerjakan 1/6 bagian. Maka jumlah hari yang dibutuhkan adalah
hari. Adalah tinggal dibalik saja, 6/1, maka ketemu 6 hari. Jawabannya adalah B. Oke, paham? Lanjut. Kita masuk ke pecahan dan persentase. Nilai dari 3/4 dari 80% adalah berapa? 3/4, tulis dulu 3/4 dari 80%, tinggal coret 4/80 adalah 20, maka ketemu 60%. 60% kalau dibadiin desimal, maka 60% itu adalah per 100. Coret-coret, 6 bagi 10, 0,6. Jawabannya adalah B. Oke, sudah habis ternyata video atau soal pada video kali ini. Dan teman-teman kalian pasti bisa. Yang penting adalah konsisten berlatih sehingga kita dapat lebih efisiensi dan menghemat waktu dalam mengerjakan soal. Tetap positive thinking dan selalu semangat. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video seru lainnya. Semoga sukses dalam persiapan ujian CPNS dalam bidang TIU kalian. Ingat, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Dan PNS impian kalian sudah di depan mata. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat. Ayo raih cita-cita bersama channel Rizky Gur. Dadah.